Siapa tahu bisa juara kan? Dan memang harus juara, targetnya harus juara. Cukup 6 kali runner up. Persib lah. Wah, Persib langsung dong. ada yang Iya kan? sedih tuh di situ Iya. tuh di corner. Bukan berarti Borneo nggak bisa. Iya. Iya kan? Tapi kan mereka Peluang lebih besar peluang Persib. Persib. Karena mereka harus menunggu Persib itu tergelincir dalam 2-3 pertandingan Iya, ini. ada dua doa ya. Iya, 2-3 pertandingan kalah, nah mereka menang semua. Kalau bisa melihat memang lebih siap PSG. Ini dua tahun berturut-turut loh 2 tahun kalahnya betul. sama PSG. Makanya saya bilang dikalahkan oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Dembele. Namanya Ousmane Dembele. Dalam posisi genting seperti ini lebih siap mental tuh City. Karena mereka sudah teruji kan. Ya. Dalam beberapa momen tuh di Liga Primer mereka lebih teruji untuk bisa terus mengejar. Iya. Beda kalau City sudah di atas itu agak sulit untuk dikejar kalau mereka jauh. Iya, betul. Ya kan? Kalau City sudah jauh Iya. di Udah. atas misalnya, mereka melenggang dengan Yang enak. ngejar ngos-ngosan. Ngos-ngosan tuh yang mau kejar tuh ngos-ngosan. Halo It's People, selamat datang kembali di Talk With Me, Talking With It's Me. Aku Raisa dan hari ini aku nggak sendiri nih. Ada siapa nih? Gilang. Ada Mas Gilang. Ini bukan perdana sih Mas Gilang ya. Kedua. Gimana Mas Gilang? Masih tegang. Gimana Mas Gilang hari ini? Hari ini banyak yang mau dibahas nih. Wah, apa aja? Soalnya ada yang seru-seru. Ada Liga Champion, Liga Inggris, Piala ASEAN ya. ASEAN sama terakhir biasa Liga Super Indonesia. Ya, Itu seru semua. Iya, apalagi kita sekarang mau bahas dua rival yang tadi malam habis main nih. Ya, Aku betul. menang, dia kalah. Ini seimbang nih kita nih, seimbang. Tapi hari ini kita nggak cuma berdua ya. Pasti. Ada guest yang udah sering banget kesini, mungkin It's People. Pakarnya. Iya, It's People juga udah pasti tahu siapa ya. Siapa lagi kalau bukan Bung Ropan. Siap. Ini sebuah kehormatan buat saya. Kalau sama Raisa sih oke lah ya. Tapi Gilang ini itu luar biasa. Makanya saya tanya ke Raja, kok ini? Ya Gilang, luar biasa. Gila. Apalagi pakai merah kan, merah. Tapi Liverpool kalah. The Reds. Tapi kalah. Itu begitulah dalam sepak bola. Ada menang kalah, nggak semua naik Menang terus. Ya. Nggak bisa, nggak ada itu. Udah biasa, Bung. Iya. 30 tahun nggak juara. Iya, kan Setia. biasa aja, nggak masalah kan. Madrid bisa 15 kali juara, tapi kan hari ini minggir dulu. Iya, betul. Klub kesayangan aneh, juara Bayern Munich. Lagi mantep-mantepnya. Karena ada pemain Liverpool. Oh gitu ya? Luis Diaz. Iya, salahnya Liverpool itu lepas Iya, dia. benar. Bilang kalau dia masih dipertahankan, Liverpool masih on the track. Tapi Wah. begitu dia keluar kan jauh. Oke, itu kita bahas nih nanti. Kita bahas nih. bentar. Oke, siap. Udah siap nih, udah panas Siap. nih kita Iya. bahas tentang Liga Champions ya. Betul. Oke, Bung. Kan dari permainan tadi malam ada PSG yang menang. Terus sekarang lagi naik juga Bayern Munchen, ada Madrid, Atletico, sama Arsenal. Menurut Bung, siapa yang paling siap juara? Ya, yang masuk semifinal ini kan 4-4 itu. Dan memang sangat disayangkan bahwa PSG, Paris Saint-Germain ini sudah ketemu dengan Bayern Munchen. Ya kan? Nah, itulah hasil undian di grup atas itu semua ngeri. Ya. Tim-tim bagus yang di bawah kurang begitu oke ya. Ya kan, tanpa meremehkan Sporting atau Bodo Glimt di sana kan, Leverkusen atau apalah. Iya. Tapi kenyataannya di atas itu kan kuat semua. Liverpool ada di atas, Ya. PSG, Bayern Munchen, Madrid, Chelsea itu semua ada di atas semua itu. Iya. Dan berguguran semua. Nah, PSG dan Liverpool nantinya ketemu pasti salah satu kan out. Iya. Betul. Pasti. Sudah pasti. Nggak tahu siapa yang akan itu kan. Jadi kalau saya tanya siapa yang akan, empat-empatnya sih oke. Cuma kalau yang benar ini semifinal kepagian di antara PSG lawan Bayern Munchen. Final Mestinya ideal. mereka ada di final. Final ideal. Final ya. ideal. Kalau mau lihat juga penampilan kemarin Arsenal lawan Sporting yang tidak mampu membuat sebiji gol pun ke gawang Sporting. Padahal mereka bermain di Emirates, kandang mereka. Padahal mereka juga menang 1-0 di markas Sporting kan. Oke. Jadi menggambarkan bahwa memang lebih layak di final itu adalah Munchen dan juga PSG. Apalagi Munchen kita tahu bersama kan menggilas Los Blancos. 15 pemenang Liga Champions kan. Nggak mudah itu mengalahkan Nggak mereka. mudah. Back to back lagi. Bisa menangnya. Makanya saya bilang sayang mereka sudah di semifinal dan salah satu harus angkat koper. Harus pakai bye-bye di ini. Jadi aduh enak. Kalau soal Arsenal nantinya kalau bicara di semifinal lawan Atletico itu 50-50. Karena Atletico mengalahkan Barcelona. Di Eropa tuh Atletico pengalamannya lebih Bagus, oke, lebih ya bagus, kan? lebih oke dari Arsenal. Tapi kan dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Bisa terjadi. Makanya saya bilang tuh 50-50 antara kedua tim ini, ya kan? Cuma yang seru pasti orang akan melihat antara duel
PSG lawan Bayern Wes. Munchen gitu. Ini biar lebih seru kita bahas satu-satu nih. Oke. Karena masih hangat lah ya Liga Iya. Champion kemarin. Ada Liverpool lawan PSG dulu nih. Iya. Sedih. Liverpool lawan PSG kalah 2-0 di tandang, kandangnya 2-0 juga. Nah, itu kenapa, Bung? Ini Liverpool kayaknya nggak ada marwahnya lagi nih di Eropa nih. Agak menyesakan ya Liverpool ya. Saya senang dengan Liverpool sebenarnya semenjak ada Klopp waktu itu, karena Klopp orang Jerman, saya pengagum timnas Jerman dan Bayern Munchen. Tapi setelah dia keluar kan seperti Arne Slot itu sukses memang menjadi juara, tapi kan itu dia meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Skuad warisan. Jurgen Klopp. Ya. Nah, setelah itu kan diuji, setelah selesai itu melihat pembelian-pembelian dia, kelihatannya kan wah. Mewah. Ya kan Alexander Isak datang, Florian Wirtz juga datang, kan semua itu nggak ini Dua mahal pemain semua. termahal itu. Paling Wirtz mahal sama sebenarnya Isak. kan, tapi kan apa hasilnya? Faktanya kan mereka bahkan keluar dari 4 besar. Nirgol, Iya, nir gelar. Sedang berjuang untuk masuk ke zona Champions. Betul. Ya, untuk bisa bersaing dengan Aston Villa dari sana. Di posisi yang keempat kan ada MU. Kalau 1-2 kan sudah Arsenal dan City. Milik mereka berdua ya akan bertarung. Nah, memang itulah sebagai tim yang besar dengan materi yang mewah ya kalau bisa dilihat. Tapi kemudian mereka kalah bersaing ya, baik di Piala Carabao yang kemarin direbut oleh City. Iya. Piala FA juga out sama City, Out. kalah 4-0 kan. Kemudian di Champions League juga out, di Liga Primer juga out tanpa trofi sama sekali. Iya. Itu yang sebenarnya menyesalkan buat mereka sebagai klub yang besar. Nah, kita balik ke topik pembicaraan dengan PSG kalah back to back. Iya, 2-0 kalah di markas PSG dan 2-0 di Anfield. Dan kalau bisa melihat memang lebih siap PSG. Ini dua tahun berturut-turut loh 2 tahun kalahnya sama betul. PSG. Makanya saya bilang dikalahkan oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Dembele. Namanya Ousmane Dembele. Iya kan? Kalau musim yang lalu masih bagus karena Liverpool bisa menang 1-0 dulu Betul. di markas lawan di PSG. Baru kemudian Dembele bisa membuat 1 gol, kalah adu penalti kan. Ya. Itu tapi kalau sekarang kan kelihatan Telak sekali. lah. Apalagi di leg Dembele pertama bikin itu. Dembele bikin gol sebelumnya dan sekarang bagaimana di Anfield selalu dia seperti punya apa ya, bersahabat sekali kalau bermain di Iya. Anfield dengan Dembele ini. Jadi Udah bestie ya. iya, betul. Jadi sangat disayangkan dia kalah back to back. Tapi kalau melihat juga dengan penampilan yang ada di liga, ya saya pikir wajar. Mereka kalah, tidak punya greget sama sekali Iya. untuk bisa memenangkan laga dan memang PSG kali bagus. Mereka bermain lebih berani, bermain terbuka, main di kandang lawan. Kelihatan sekali. Kvaratskhelia bisa bermain, Dembele, Vitinha di tengah, Neves bermain, Doi bermain sangat Menguasai baik. Marquinhos pimpin di belakang dengan bagus, Pasu William, ya, Mendy juga oke, Hakimi ada di kanan. Jadi saya pikir ini tim yang komplit dan bukan tidak mungkin mereka bisa mempertahankan gelar. Terlepas bahwa di semifinal mereka itu jumpa dengan Bayern Munchen kan. Ya, sama-sama lagi Tapi sebagai on juara fire. bertahan, saya pikir mereka juga siap. Bagus cara bermain mereka. Enrique tuh menerapkan taktik yang oke dan bisa kelihatan kan. Mereka unggul kok lawan Liverpool. Jadi Iya, kita juga harus bisa melihat bahwa memang Liverpool pantas kalah. pantas. Pantas kalah menghadapi mereka. Iya. Untuk bisa mengejar ketinggalan 2-0 untuk membalikan 3-0 kan tidak mudah. Berat. Yang mereka lawan adalah PSG. Yang bagus secara materi juga bagus. Iya. Dan kelihatan sekali kan bagaimana dominannya mereka bermain dengan baik dan banyak peluang yang mereka dapatkan ketika bermain di Anfield. Iya. Jadi memang ada pembenahan buat Liverpool untuk di next Iya. musim depan. Salahnya bagi manajemen Liverpool melepaskan Luis Diaz itu. Iya. Terasa banget ya. Sangat terasa. Kalau ada Diaz mungkin agak lain. Tapi ini jadi perdebatan nih soal Liverpool ini kan di kalangan fans yang seperti saya tuh kan ada di satu sisi yang ini faktor pelatih nih, miskin taktik lah atau apa Tapi gitu. kalau ya dibandingkan dengan Jurgen Klopp jauh lah. tapi ada juga enggak ini skuadnya lagi transisi yang lama Nggak udah ada. ini. Nah, Mau itu bicara gimana? transisi dibandingkan dengan Aston Villa lebih hebat mana skuadnya? Wow. Tuh. Aston Villa ada di atas. Even bahkan dengan MU. Iya kan? MU kalahin kok mereka di Anfield. Iya benar. Iya dong. Jadi Iya. banyak rekor-rekor Jadi, buruk itu terjadi di era ini. iya. Pembelian-pembelian pemain Frimpong misalnya, Kerkes yang beli pemain. Flop ya. Ya, kalau Kerkes itu masih lebih bagus Andy Robertson Iya, jauh. ketika dibeli Zaman dari masa Hull City premnya. kan. Murah lagi. Ya, murah dari Hull City dan dia tampil oke, memberikan banyak gelar buat dia bersama dengan Liverpool. Kerkes belum teruji benar. Memang di Bournemouth musim yang lalu oke, makanya dibeli untuk bisa melapis Andy Robertson kan. Tapi setelah melihat Andy bagus, kalau bisa melihat sudah di usia pun yang lebih tua dari Kerkes dia masih bermain dengan baik. Oke. Frimpong juga tidak sebaik Trent Alexander-Arnold yang pergi ke Madrid. Iya. Ya mereka kehilangan Trent juga memang di sisi kanan.
belum bisa Frimpong untuk bisa menyaingi itu. Tapi terus kalau dalam keadaan bugar dipasang terus oleh Slot. Ya. Ya mungkin faktor Belandanya termasuk dengan Cody Cody Gakpo. Gakpo. Ya itu juga banyak Kalau head to head Cody Gakpo dengan Luis jauh. 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 Lihat aja bagaimana Luis bermain di Bayern Munchen kan. Wah, Kemarin bagaimana gol dia ke gawang Lunin waduh. Madrid Iya keren dari luar kota kan. Iya. Kerjasama dengan Musiala 1-2, kemudian dia lepas tembakan di pojok. Tuh. Bagus. Bahkan Gerrard aja mengakui dengan Iya. kehilangan Luis, pengen Luis Kehilangan balik, kan. kehilangan Luis memang sangat berarti. Mendingan Gakpo yang pergi daripada jangan Luis yang pergi. Iya. Gitu kan. Jadi ya memang itu ya kesalahan dari manajemen. Tapi Slot selalu memasang Gakpo, Iya. Gakpo terus. Ya, itu banyak juga yang dikritik Kritik, juga banyak ya. orang kan, kenapa Gakpo terus Tuh. yang harus dimainkan. Kalau Virgil van Dijk oke lah. Sosok yang memang punya wibawa, kapten yang pantas dan sudah lama dia bersama dengan Liverpool kan. Tapi soal Gakpo masih bisa diperdebatkan. Kenapa Ya. emang Gakpo dimainin terus? Yang mesti tanya ke Arne Slot. Belandanisasi. Harus tanya ke dia kan. Kalau bagi saya, makanya saya bilang, kalau saya lebih pertahankan Luis daripada Gakpo. Gakpo. Gakpo dijual juga nggak ada masalah bagi saya. Ya, di era Klopp kan dia cuma jadi super sub Iya. doang. Kalau di Iya. era klub semua ini kan mereka juga pergi dengan Nunez kan. Sebenarnya Darwin Iya. Nunez juga nggak perlu pergi. Buktinya Mendingan iya, dia lebih mendingan ngotot. dia. Artinya sebagai super sub Nunez itu lebih bagus Iya. dibandingkan dengan Alexander Isak kan. Mm. Untuk apa beli pemain semahal Alexander kemudian cedera banyak diparkir. Wah, Ya iya. buang-buang duit kan buat ini. Nunez itu memang oke dia super sub, tapi selalu begitu dia masuk ada pembeda kan Iya. dengan Nunez kalau bisa melihat di era Klopp. Tuh. Bagus lawan City dia masih bisa bikin gol ke City kan, Tuh. masih enak. Untuk gol-gol krusial Gol dia. krusial dia bagus loh untuk ini, untuk pelapis ada sana. Cuma ya kembali ke manajemen. Selera pelatih. Jadi juga Liverpool ya. harus berbenah, melihat ke depan kira-kira bagaimana. Apakah harus ada pemecatan pelatih? Ya kita nggak tahu. Ya, Itu kan urusan manajemen. tuh. Katanya mau dipertahankan, tapi kalau melihat cara dia menangani Liverpool dengan cara Klopp, jauh memang. Tapi kayaknya kan pemain juga udah nggak percaya gitu. Iya. Itu kan susah kalau udah gitu. Iya, dengan berbagai kekalahan yang ada di kandang, ya mereka dengan tim-tim yang kurang begitu oke juga mereka kalah, itu kan menjadi pertanyaan. Iya. Liverpool di era Klopp susah untuk mengalahkan mereka di Anfield, Iya, susah. iya kan? ya. Susah sekali. Bagus kan, tapi kalau dengan Slot ini gampang Iya. untuk ini. Bahkan kekalahan 4-0 di Piala FA lawan City kan itu Wah, pukulan. itu parah. Itu parah. Pukulan sekali. Kalah main jelek gitu. Iya, Waduh. udah kalah main jelek dan memang nggak masih untung 4-0 bisa 6-7-0 itu. Iya, Iya kan? Kalau Iya, melihat betul. coba lihat tayangan dulu. Nah. Itu peluang dari City banyak sekali. Iya. Masih beruntung cuma dapat 4 mereka. Termasuk yang lawan PSG di leg pertama Lawan juga itu PSG beruntung. juga kan. Jadi kalau bicara Liga Champions ya bisa kelihatan kan. Betul. Makanya saya bilang kalau mereka bisa lewatin PSG wah baru itu Hmm. mereka bisa oke. Tapi kan susah. Tidak seperti ketika Klopp membalikkan keadaan kalah lawan Barcelona, tapi kemudian di Anfield mereka balik itu lawan Barcelona dan mereka jadi juara kan. Hmm. Akhirnya pada saat itu. Nah sekarang susah dengan materi seperti ini, agak berat untuk bisa dikatakan mereka bisa bersaing dan ya untuk tahun depan lah bagi mereka. Tentunya melihat dengan pelatih baru siapa yang akan datang. Apakah Xabi Alonso atau siapapun yang akan datang atau masih mempertahankan dengan slot yang ada di situ. Ya. Jadi wewenang penuhnya sekarang ada di petinggi. Iya. Petinggi dari Liverpool untuk bisa berbeda dengan sayang nih tim bagus. Hmm. Kedalaman skuad sebenarnya oke dibandingkan dengan klub-klub lain, misalnya dengan Brentford, Brighton. Iya, jauh. Tapi dengan Brighton pun kalah. Wah, jarak sama juru kunci Iya kalah. kan? Bagaimana dengan Wolf aja? Bagaimana? Itu kan, itu yang masa dengan di bawah kan. Oke lah karena Wolf masih bisa tahan Arsenal 2-2 kan. Iya. Tapi kan nggak kalah Arsenal. Iya. Kalau Liverpool kan gitu loh masih. Biasanya nggak pernah kalah lawan Wolf. Pemain di Wolf kalau zaman Klopp Iya. itu kalah terus itu. Iya. Ya kan? Iya. Mana ada Wolf bisa Ya menang lawan banyak Liverpool? tim-tim yang selalu kalah sama Liverpool di era sekarang tuh jadi menang. Menang. Banyak Nottingham Forest aja bisa menang main Iya. di Anfield. Jadi ya memang ya sekarang bisa Kehilangan melihat identitasnya. kehilangan kan. Padahal saya berharap paling tidak di Champions mereka bisa terus berlari ya untuk bisa sampai ke final. Jadi membayar tuntas itu kegagalan mereka kan di Iya. Carabao, di FA Cup, di Liga Premier dengan tampil solid di Champions. Tapi ternyata begitu lihat wah parah kalau tim begini cara main untuk menjadi juara di Champions kan. Hmm. Lebih layak memang jauh PSG dong. Kalau bisa melihat cara main mereka kan gitu. Nah, kalau ngomongin yang kalah lagi nih, selain Liverpool kan Barca. Ada Barca. temennya Barca. Iya, Barca Barca. dijagokan kan, diunggulkan, Hmm. tapi ternyata kalah sama Turun. Atletico yang sebenarnya itu main di liga yang sama ya, Bung, yang biasanya jadi bulan-bulanan. Keuntungan bagi Atletico karena udah sering ketemu dengan Barca. Hmm.
di La Liga kan. Jadi saling tahu pukulan istilahnya. Kalau ditinju itu pukulan saling tahu tuh. Oh, oke. Karena sering ketemu mereka. Baca lah. Iya. Tahu ya. Boleh di La Liga mungkin milik bagi Barca, tapi kan ini beda. Mental juga Atletico kan nggak kuat mereka bisa ini. Nah, kesalahan bagi Barca kemarin di kandang kalah 2-0. Ya. Julian Alvarez dan Alexander Schlott bisa bikin gol itu kan. Iya. Kalau mungkin mereka bisa bikin gol 1 aja. Iya. Kan kalah kemarin 2-1 masih bisa Iya. berlanjut. Masih Paling sama. tidak diadu penalti kan. Iya. Iya. Itu yang menjadi salah. Kemarin juga saya pikir mereka bisa membalikan dengan mudah. Karena sebelum 25 menit kan sudah 2-0. Iya. Lamine Yamal bikin gol itu kan. Sudah saya pikir wah ini enak nih. Iya, iya, iya. Udah bisa 2. Kecolongan. Ya kecolongan akhirnya terakhir ada Mola Lukman yang bisa bikin gol di 3-1. Ah. Mungkin di babak kedua saya pikir akan berbalik. Karena kan intensitas serangan kan ada di Barca kan. Iya. Karena Barca ingin membalikan keadaan itu. Tapi di babak kedua mereka tidak dapatkan momen itu untuk menghadapi Atletico. Atletico lebih percaya diri setelah ada Lukman bisa membuat gol balasan itu. Iya. Dan akhirnya mereka bisa mengontrol juga pertandingan dengan kuat dalam bertahan. Kemudian counter attack. Nah itu kesalahan terbesar bagi Barca. Kenapa mereka out? Itu karena di kandang mereka dipermalukan 2-0. Saya juga kaget. Kok di kandang bisa kalah sama Iya. Atletico yang biasanya mereka sulit untuk bisa Iya. kalah sama Atletico kok bermain di Camp Nou ya, markas mereka. Tapi kemudian mereka tidak bisa membuat gol. Terlepas mereka mungkin serang terus. Ya ball position, penguasaan bola kan selalu Barca begitu. Iya. Kemampuan mereka ini. Tapi kan yang dituntut oleh pendukung, oleh fans adalah bagaimana Hasil mereka akhir. hasil akhir bisa memenangkan pertandingan. Percuma lu 90 menit bisa menguasai 80%, kena tiang 5 kali. Iya. Ya, Jadi kalah. just shot Gak on cetak goal, gol. shot on goal mereka kalian bisa 10, ya kan, syutingnya lebih 20, tapi kan kalah akhirnya. Kalah. Iya. Ya mendingan lawan. yang Lawan pertama. 2 kali shoot. Lawan cuma Gol. 2 kali shoot, 1 gol, udah. Nah, Gitu, atau 1 kali shoot, 1 gol. Nah, Iya. itu yang dilakukan oleh Atletico. Atletico. 2 kali dapat kesempatan, dimanfaatkan oleh Alvarez dan Sorloth. iya, efektif lah ya. Efektif ketika mereka membawa 2 gol kemenangan itu, itulah menjadi kepercayaan bagi tim Atletico. asuhan Diego Simeone ini. Ketika mereka bermain di Wanda Metropolitano, markas mereka, ya mereka lebih percaya diri. Memang ada shock buat mereka ketika di menit-menit awal Yamal bisa bikin gol, bahkan Ferran Torres bisa membuat 2 gol itu kan, gol kedua. Nah, tapi ketika mereka mampu untuk bisa membalas 2-1 ya lebih tenang buat mereka untuk bisa mengamankan posisi di semifinal gitu. Berarti Atletico tuh sekarang kuda hitam dong. Menjadi kuda hitam. Artinya ketemu dengan Arsenal, mereka seakan-akan di bawah. Karena yang lebih diunggulkan pasti Arsenal. Ya, nah. Apapun itu ya. Walaupun kita bicara mental mereka lebih bagus mungkin di Champions League untuk Atletico. Ya, dan ini pengalaman juga bagi Diego Simeone kan. Ya. Ya, di Champions League. Tapi tetap Arsenal akan lebih diunggulkan. Meskipun, Jadi bagaimana ya? Jadi meskipun Arsenal juga gak terlalu meyakinkan ya. ya kalau melihat kemarin kan lawan 1-1. Sporting mereka 1 menang Gyökeres, kemudian kemarin 0-0 bermain di Emirates. Jadi memang kelihatan sekali bahwa mereka masih shock terpukul kalah di Carabao Cup Ya. 0-2 dari City kan. Iya, iya. Kemudian sepekan yang lalu mereka Kalah kalah juga. lawan Bournemouth. Hmm. Nah, itu yang menjadi masalah buat mereka. Di kandang mereka lawan Bournemouth pula kalah. Iya. Yang membuat mereka sekarang goyah secara mental di Premier League. Tapi yang sebentar kita bicara lagi dengan Ya. Premier League karena di Champions League sekarang kita ngomong. Jadi memang ya kesempatan buat mereka untuk mengamankan. Tadinya kan 4 trofi mereka ingin ambil. Ya. Kalah di Carabao, kemarin kalah lawan Soton di perempat final Piala FA. Ya. Ya kan di luar dugaan juga Soton tuh di Championship, Hmm. tapi kalah. Kalah. Sekarang mereka hanya fokus di Champions League, Liga Champion ini dan di IPL. Ya. IPL pun agak begini setelah kalah lawan Bournemouth Iya. kemarin kan. 6 Makin poin selisih kan dari dipepet. 9 kan. Mestinya mereka menang itu. Kalau mereka menang aman buat mereka. Sebelum minggu ini akan ketemu City. Tapi bermain di Etihad. Hati tuh. Itu Nanti, Bang. hati-hati. Itu nantilah. Kita Nanti. ngomong. Jadi kalau Nanti. bicara di Champions, ini peluang bagi Arsenal. Di saat mereka berada di bawah, di bagan itu di bawah dan lebih enak buat mereka kan, di bawah Naik. dibandingkan dengan bagan di atas. Iya. Inilah yang harus dimanfaatkan oleh Arteta. Peluang untuk menjadi juara terbuka. Jadi kalau Arsenal bisa melewati Atletico dalam 2 leg, karena mereka harus fokus di leg pertama di tanggal 30 bulan ini April, mereka kan lawan Atletico. Ya. Kemudian nanti pada tanggal 6 mereka giliran menjamu. Jadi kalau mereka bisa amankan itu lawan Atletico, mereka bisa ke final. Ya. Iya benar. Itu bagi kalau mereka ke final, potensi juara ada buat Ada. Arsenal. Siapapun lawan, mereka nggak peduli mau Munchen yang maju atau di PSG yang maju. Karena motivasi mereka ini kesempatan Ya. final mereka yang mereka ingin lakukan setelah terakhir mungkin kalah lawan Barca di final kan. Ya. Jadi saya pikir mereka harus
mendapatkan hasil yang bagus melawan Atletico. Oke. Itu. Begitu. PSG nih, PSG gimana nih, Sa? Gimana Bung PSG Bung? Peluang Kan lagi PSG secara ya artinya sebagai Crazy. juara ya, sebagai juara bertahan, mereka menyingkirkan tim-tim kuat Chelsea, mereka hajar Liverpool, Iya. mereka hajar. Sekarang ujian mereka ada di Munchen. tim Liga Iya. Inggris dibabat semua sama PSG. Dibabat semua oleh PSG. makanya. Tapi Tinggal mereka lawan iya, ini tapi satu. mereka harus ketemu dengan Munchen yang selalu mereka sulit. Iya. PSG Iya. itu kalah di kualifikasi di awal, kan mereka sempat kena kalah tuh main di PSG Oh, sama Munchen. Munchen. Iya, Luis Diaz lagi yang berperan itu Wah. kan sama Munchen. Jadi sekarang ketemu lagi. Nah, di final 2021 nggak salah ketika Munchen juara, ya kalah lagi kan PSG 1-0 di Portugal. Oh. Itu 2020 nggak salah tuh. Final tuh di Piala Champions. Itu yang juara Champions itu mereka berdua ketemu di final. Kalah. Kalau sekarang peluangnya gimana? Kalau peluang sekarang bicara mereka lagi bagus. Mm-mm. Tapi harus diingat, Munchen juga lagi bagus. Nah, sama Nah. ya benar. Munchen baru memecahkan rekor gol di Bundesliga. Dari 101 gol yang sebelumnya bertahan puluhan tahun di zaman Franz Beckenbauer, Gerd Müller, pecah dengan Luis Diaz yang ada di sana, Olise, dan Wah. kemudian dengan Harry Kane. Iya, Udah ini 105. ngeri ini. Jadi 3 pertarungan PSG tuh ada Diaz, Kane, Olise Iya. di Munchen, di Iya. PSG ada Dembele, Kvaratskhelia, sama Doué. Doué, Ya. iya, itu. Nah, itu pertarungan 3 itu tuh. Tiga itu lagi on oke form ya. nih. Tapi sekarang kelihatan bahwa mereka lebih takut, lebih hati-hati untuk ketemu Munchen dibandingkan dengan tim lain. Karena Iya. mereka sering tersandung lawan Munchen. Oh. Jadi itu PSG. Jadi berbahaya buat mereka, harus hati-hati. Hmm. Karena kalau lu ketemu gua sudah sekian kali, lebih banyak kalah lu kan akan pusing ketemu Iya, gua. iya, Aduh, iya. dia lagi. Gua misalnya 7 pertemuan terakhir gua cuma 1 kali menang, ya kan 2 kali imbang, sisanya Dan di sepak bola itu sangat Iya, menentukan ya. banyak menentukan. Ya kan Betul, betul, betul. ketahuan kayak sekarang di musim sekarang kompetisi. Sebelumnya di penyisian ketemu, kalah dia sama Iya. Munchen, coba. Itu pun mau bermain di kandang dia. Kemudian di final Champions League mereka pernah alami kalah dari Munchen. Ya, ya. Jadi mereka seperti gimana? Mereka lebih takut mungkin ketemu dengan tim-tim lainnya, ya. Mungkin dengan Barca, mungkin dengan Madrid. Oke. Ya, jangan dengan Munchen. Iya, Karena Munchen tuh agak nggak jalan mainnya kalau ketemu dengan Munchen. Mungkin karena sama-sama punya tipikal yang bagus, main terbuka, open play, dan apalagi sekarang Munchennya lagi Munchen lagi galak. galak. Untuk bisa ya. mencetak lebih dari 101 gol di Bundesliga tidak mudah. Butuh puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun untuk bisa mencapai dengan 105 gol. Bahkan ada sisa masih beberapa pertandingan terakhir lagi. Jadi menariknya di sini juga ini penentuan 2 pemain yang calon Ballon d'Or. Olise sama Dembele nih mungkin ya. Iya. Sama-sama Prancis. Betul. Nah, ini juga kalau yang lolos mungkin akan lebih Betul. gede Iya, kesempatannya. sekaligus pembuktian juga bagi Harry Kane, karena Harry Kane kan berada di posisi kedua setelah Mbappe untuk urusan top skor di Liga Champions kan. Oh, iya, iya. 15 gol Mbappe, 12 gol Harry Kane. Jadi ada Alvarez juga yang ada di bawah. Oh, yang Alvarez. 10 gol. Alvarez juga hati-hati masih bagus, Masih kalau yang berpeluang, lain-lain sudah tersisi. Jadi itu punya kesempatan. Tapi salah satu pemain pembeda yang ada di PSG adalah Dembele. Iya. Sangat berpengalaman. Ini pemain yang unik ya. Setelah dia kurang begitu oke, dilepas dari Dortmund menuju ke Barca. Iya, cedera. Banyak cedera kayak gelas kaca gitu kan. Iya. zamannya. Tapi begitu dia dilepas ke PSG, berbeda. Perform. Performnya oke, Oke. bagus. Nah, ini pemain berbahaya selalu. Jadi lebih tenang, lebih stylish. Ya. Posisinya kan diubah ya. Waktu di Barca lebih cenderung di wing kan. Iya. Sekarang dia lebih di Betul. depan. Dia ke dalam Ke bermain. dalam. Jadi lebih enak begitu. Bahkan diberikan kebebasan oleh Iya. Enrique untuk bisa bermain di sana. Jadi 1-2 dengan Kvaratskhelia itu yang Iya. berbahaya. Nah, itu emang duet Duet itu paling maut. Nah, ini itu main di banget. Liverpool itu karena bukan soal Dembele, Kvaratskhelia itu yang bikin rusak itu. Liverpool sulit untuk mengatasi dia Iya. kan. Pemainnya satu ini. Jadi beruntunglah PSG itu mendapatkan Kvaratskhelia ini dari Napoli. Iya. Dibuang, kemudian dia bersinar. Sama seperti Dembele juga dibuang kan dalam tanda Iya, kutip. Itu betul. pemain-pemain buangan. Dortmund Pemain buang buangan. dia, Barca. Tapi mereka berkembang di klub yang oke, Iya. ya, bersama dengan PSG. Jadi dua ini yang harus diantisipasi oleh Munchen. Dan saya pikir Vincent Kompany sebagai pelatih Munchen sudah tahu apa yang harus dihadapi. Karena sudah berhadapan kan. Iya. Sudah pernah ketemu. Lain hal kalau belum pernah ketemu. Dan Munchen menang. Iya. Jadi mereka lebih pede. Iya, betul. Munchen tuh lebih pede ketemu dengan PSG. Mungkin kemarin agak ketir-ketir lawan Madrid. Iya. Karena Munchen paling susah lawan Madrid. Iya, biasanya. Selalu
berat, Nah. kalah tuh. Tapi mereka bisa menang 2 kali back to back. Ini luar biasa sepanjang sejarah. Munchen di Champions League bisa kalahkan Madrid 2 kali berturut-turut, baik di Bernabeu dan juga bermain di Allianz Arena. Nggak mungkin, itu paling Kapan tipis lagi ya? Kapan sulit lagi? mereka kalah lawan Madrid. Untuk bisa menang bahkan di Bernabeu itu mungkin udah puluhan Dan tahun. Madrid kan kalau udah masuk babak-babak semifinal tuh Lebih teruji mentalnya, wah, lebih kuat. mentalnya gila itu meskipun main jelek juga. Makanya waktu mereka kalah 2-1, saya masih berpikir mereka bahaya. Iya. Belum tenang bagi Munchen, nggak tenang. Iya kan? Jadi ini berbahaya Bang, karena Dari awal langsung iya. masukin kan. Iya, Ada Müller. Arbeloa bilang kan kita masih bisa. Memang benar. Bahwa mereka tuh mental juara kan panggungnya mereka di Champions League 15 Iya. kali nggak mudah untuk sebuah tim kan. Betul. Dan mereka lakukan. Makanya ketika mereka membuat gol, kesalahan dari Neuer yang memberikan umpan yang direbut oleh Arda Güler, Menit 1 tuh. yang menit pertama langsung dia syuting, itu kan membuat lebih percaya diri. Iya. Bahkan 7 gol yang lahir, 5 gol itu terjadi di babak pertama. Kan 3-2. Iya. Madrid udah unggul kan. Jadi bagaimana mereka bisa disamakan dulu oleh apa? Dias. Ya Dias belakangan. Iya, Ya kan, makan. Pavlovic dulu kan Iya, yang sundulan, betul. memanfaatkan Kimmich umpan set piece, baru mereka unggul lagi kan. Iya. Wah, gawat juga tuh. Sama Mbappe bikin gol lagi kan. Harry Iya. Kane memperkecil. Itu 5 gol babak pertama. Tapi masih semangat saya pikir bagi Madrid. Karena mereka masih pede untuk bisa ketika menang 3-2 di 45 menit pertama, kami bisa enak nih. Ada satu kesempatan Mbappe berhadapan dengan Neuer tapi masih bisa ditip. Kalau itu masuk 4-2, selesai itu. Selesai itu Munchen tuh. Bahaya. Itu peluangnya satu kali yang dia pukul Iya. tuh baru ditangkap sama ini di depan gawang itu. Tapi salahnya di mana Madrid bisa? Kesalahan yang blunder besar ya mereka bermain dengan 10 orang. Iya, Ketika Kamavinga kartu merah. keluar. Iya sih. Kamavinga sudah dapat Itu kayak kartu memicu kuning. keributan Itu, dia. iya. Bikin itu ribut. dah. Dia nggak perlu memperlambat ambil bola, dia misalkan memperlambat tempo, nggak usah, kasih aja. Itu yang wasit panggil dia ini, tapi diprotes juga kan untuk Iya. ini. Cuma kan dia memperlambat, mau diambil sama Kimmich dia nggak kasih. Iya. Seakan-akan karena mereka kan lagi unggul kan. Iya, unggul. Tapi dia nggak tahu, gara-gara dia musibah itu datang. Iya. Ketika dia keluar bermain dengan 10 pemain, nah itu kan 3 menit kemudian Dias bikin gol itu. Ih. Ketika Vincent Kompany memasukkan Musiala, kemudian Musiala memberikan back heel ke belakang kan. Itu cantik. Iya cantik, kerjasama dengan Pavlovic, ya akhirnya dia bisa bikin gol saat itu. Nah, itu goyah mentalnya. Iya, iya. Begitu bikin gol langsung kayak runtuh tuh. Hmm. Karena kan sudah di menit akhir, sudah masuk ke masa-masa kritis kan. Iya, iya. Langsung kelihatan ya. Kelihatan langsung sekali. drop. Karena mereka tahu untuk bikin gol ke Munchen berat. Nah, Sebelum Olise bisa bikin gol yang lebih indah. Iya. Tapi semua dimulai dari Luis Diaz lagi. Iya, Kan dari itu sisi kiri. pemicunya itu. Masuk dia, kemudian dia memberikan pas yang enak ke Harry Kane melebar ke kanan. Iya. Baru dibawa oleh Olise mendekati kotak penalti, dia cuma syuting kan, kena Wow, ketian khasnya jauh kan, Olise khasnya gitu. dia kan. Iya. Itu keingat dulu Munchen tuh, mungkin Gilang pernah tahu, mereka punya Arjen Robben, Iya, iya, iya. gaya main persis, Cut inside. cut inside kan, kanan tapi kuatnya di kaki kiri, tapi Oh. punya posisi bermain di kanan. Hmm. Jadi untuk bisa mencetak gol dengan kaki kiri, dia motong, cut inside itu motong selalu. Oh. Olise seperti itu. Iya. Makanya kemarin dia dapat bola dari Harry Kane, dia ambil bola dia ke dalam kan. Dalam. Baru dia syuting itu dia cuma tongkel bola ke pojok. Iya. Gol dia beberapa seperti Seperti itu semua. semua. Rata-rata gol kalau saya lihat cuplikan-cuplikan di Bundesliga, dan saya lihat di gol-gol Olise selama ini anak bikin gol selalu sama. Iya, betul. Tapi lawan tahu. Cuman susah. Tipikal kayak dia ini pasti bikin, tapi susah. Iya, betul. Begitu di lapangan praktek nggak bisa. Nggak ada counternya. Iya nggak bisa untuk bendung dia masuk dan syuting seperti itu. Iya. Dan semua di pojok kan. Iya. Sama seperti ke Madrid. Lunin nggak bisa bikin apa-apa kipernya Madrid. Nah, Ada Madrid Lunin. juga sayang kipernya bukan Courtois ya. Bukan Courtois ya, tapi oke lah. Lunin bermain bagus, tapi kan gol-gol itu bukan gol-gol sembarangan. Iya. Gol-gol berkelas yang Kelas. memang tidak mungkin Sulit, dijangkau oleh lah. Lunin. Golnya Diaz, Nah, golnya Olise, Olise. itu semua kan di pojok-pojok pojok susah. yang tidak mungkin dia untuk bisa mengambil itu. Tapi dia tampil bagus Lunin. Bagus, Oke lah, bagus. kan kemarin Beberapa kali bagus dia antisipasi. tampil. Ada beberapa peluang juga yang dia bisa cegat apa semua. Jadi dia nggak jelek. Nggak jelek. Cuma Munchen lagi dalam top perform yang Ya. oke. Karena di Bundesliga mereka bagus-bagusnya. Nah itu saya bilang bisa mencetak lebih dari 100 gol. Nggak mungkin dalam satu kompetisi 100 gol lebih itu susah bagi siapapun ya. Dan mereka lakukan itu. Terutama menghadapi Madrid kemarin mereka tampil juga lebih oke. Ketika mereka bikin 4-3 ya udah selesai lah. Ya. Karena sudah di injury time. Hmm. Udah nggak bisa bikin apa-apa itu. Dan mereka bisa melangkah ke semifinal. Ya. Dan PSG yang mereka hadapi untuk bisa mungkin kalau Liverpool yang mereka hadapi bahaya Munchen. Ya, ya. Karena pernah pernah
Liverpool itu lebih oke menghadapi dengan Munchen. Ya, tim Jerman Tim- pasti iya. Liverpool Iya, lebih kan? banyak. Iya. Jadi orang melihat wah ini. Tapi begitu PSG walaupun dia kuat, justru PSG yang takut ngeper lawan Iya. Munchen. Iya. Karena itu sering kalah kan. Iya. Kalau Liverpool yang keluar, Iya. misalnya, wah itu Munchen yang agak begini-gini tuh. Ketar-ketir. Agak ketar-ketir juga tuh. Wah, ini bahaya nih. Kan akan Beda. beda kan. Beda. Berbeda. Liverpool bagus kalau ketemu dengan Munchen. Liverpool kalau ketemu Madrid. Nah, itu. Berapa kali? Emang ada Berapa begitunya tuh lagi? sepak Iya. bola. Tapi Munchen begitu melewati Madrid, wah, orang akan mengatakan kalau Iya. lewatin Madrid yang punya Secara mental kuat, mental secara juga. mental kuat, wah, ini bahaya Munchen gitu, Iya. lagi bagus-bagusnya. Dan ketemu lagi PSG, Munchen lebih senang. Begitu keluar PSG, wah, mantap. Rekornya bagus. Rekornya bagus gitu. Jadi wah, kesempatan ini. Kalau Munchen ke final ya siapapun lawannya saya pikir mereka bukan terlalu pagi ya kita sambil bicara ya di sini. Ini Tapi prediksi lah. Bang. prediksi, Prediksi. kalau bicara prediksi saya kira mereka akan juara. Jadi prediksi, Bung, Iya. sekarang yang juara Munchen nih. Ya Lawan PSG pas. kalau mereka lewatin PSG ya, Mm-mm. karena tidak gampang. Ini PSG sebelumnya lagi lawan bagus. PSG, Munchen menang nggak, Bang? Ya menang lah. Menang. Lawan PSG menang. Nah. Dia lebih cocok gaya mainnya dia ketemu Oke. pas kalau ketemu dengan Munchen. Makanya kalau dia lewat PSG, saya yakin siapapun lawan mau Atletico, mau Arsenal, Munchen lebih enak ketemu Arsenal. Hampir lebih banyak menang. Kalau Iya. head to head lebih banyak menang. Mungkin dari 10 mungkin Arsenal cuma 2 kali, ya Munchen 7 kali gitulah. Jadi lebih enak gitu. Dan saya rasa Arsenal yang mungkin ke final. Iya. Menurut saya ya, Hmm. mungkin Arsenal. Walaupun sebenarnya Atletico juga bahaya. Kejutan Kalau mungkin melihat kemarin saja sebagai kuda terjadi hitam, kan. mereka menyingkirkan Barcelona, bukan tidak mungkin juga. Iya. Mereka bisa mengatasi. Kalau mereka bisa menang di leg pertama, di kandang mereka, nah itu mereka akan usahakan kan, Iya. menang dulu di kandang mereka lebih aman tentunya. Iya. Makanya itu bagi Arsenal harus bisa jangan kalah bermain di Wanda Metropolitano. Kalau mereka nggak kalah, Pak, peluang untuk bisa. Karena program Arsenal itu adalah akhir-akhir musim. Iya. Hei. Mental mereka selalu begitu kan. Dalam 2 musim terakhir begitu. Gelar mereka yang sudah di depan mata diambil oleh City. Dicuri. Liverpool ambil setelah musim yang lalu, Liverpool ambil lagi. Padahal sudah tinggal mau juara kan. Iya. Tinggal Sekarang dikit sekarang lagi tuh ya. mau juara lagi nih. Iya. Di tikungan akhir Udah makin udah tipis. dekat-dekat nih, tinggal 6. Ya kan? Nanti kita bahas sebentar lagi. Ya. Bentar lagi ya, Bentar bentar lagi lah. Iya. Berarti kalau menurut lu Arsenal mentalnya gimana nih sekarang? Udah lawan City, mau lawan City sekarang mau final. Kalau di mana di Champion? Kita bicara Iya. di Champion ya. Mm-mm. Arsenal ya itu ketemu dengan Atletico mereka jangan kalah yang saya bilang tadi. Iya. Nggak boleh kalah bermain di Wanda Metropolitano. Kalau kalah, Kalau kalah akan berbahaya Kecewa buat apa mereka. Nah, kalau melihat kemarin kan mereka pun menang 1-0 lawan Sporting. Bermain di Emirates pun mereka sulit bikin gol kan. 15 tembakan, cuma 1 on target. Coba bermain di Emirates di markas mereka. Terlepas memang mereka tidak ada Bukayo Saka kemarin. Tapi kan dari materi saya lihat oke-oke semua. Yang bisa bermain, Madueke bisa bermain di sana. Bagus-bagus, Gyökeres, Martinelli bisa ada di sana. Bahkan Gabriel Jesus masuk ke babak kedua kan. Kai Havertz juga. Tapi nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa mencetak gol. Padahal di kandang yang mestinya mereka bisa menang. Oke, dari permainan, ball position, penguasaan bola 5-5-4-5 lawan Sporting. Mereka bisa menembak, mungkin ada 15 tembakan, mungkin cuma 1 on target. Sementara lawan juga punya 1 on target dari 9 tembakan. Tapi yang dibutuhkan supporter kan mana harus menang. Gitu. iya hasilnya. Kalau mereka bisa menang di kandang Sporting, kenapa mereka tidak bisa menang di kandang sendiri? Nah itulah. Jadi ini menjadi pertanyaan di saat mereka harus bisa menghadapi Atletico. Oke. Tetapi sebelum ke Atletico kan mereka harus fokus menghadapi City pada akhir Iya. pekan ini. Karena ini pertandingan final sesungguhnya mereka yang nantinya kita akan bahas. Nah, Iya. kalau ngomongin mental nih, kan bisa dibilang kalau City tuh ya gampang lah, bisa Iya. dibilang gampang. Tapi Arsenal berat nih. Menurut gue kalau mental tuh siapa yang lebih kuat? City dong. City. City kan selalu Saking- kalau dia mengejar, Heeh. City selalu bagus mengejar Arsenal mereka juara, mengejar Liverpool dalam posisi tertinggal mereka juara. Tuh. Waktu itu ya dalam posisi yang jauh loh tertinggal, tapi mereka pelan-pelan bisa menjadi juara. Sekarang juga mereka merintis seperti itu. 9 poin, 6 poin, nanti masih ada 3 poin karena Iya. satu pertandingan masih ada Iya. sisa. Mereka ambil dulu menang lawan Arsenal dalam tekanan yang luar biasa Arsenal. Poinnya bisa sama. Jadi aman buat mereka. Nah, kalau bisa melihat juga dengan lawan-lawan kan masih enak lah bagi City. Ya. Pertandingan terakhir mereka bermain di kandang. 2 laga terakhir itu bermain di kandang. Lawan Crystal Palace, lawan Aston Villa. Semua di Etihad. Itu menguntungkan secara jadwal karena semua bermain di Etihad di kandang. Jadi Nggak kalau kemana-mana. misalnya pada saat itu poin lagi sama dengan 2 kandang mereka dibabat habis sama City. Jadi mental City tuh lebih oke. Tapi Mereka ada kesempatan gak sih kalau tiba-tiba City kalau tak terduga ya, tiba-tiba kalah
dalam posisi genting seperti ini lebih siap mental tuh City. Oke. Lebih siap mental tuh City. Karena mereka sudah teruji kan. Ya. Dalam beberapa momen tuh di Liga Primer, mereka lebih teruji untuk bisa terus mengejar. Iya. Beda kalau City sudah di atas, itu agak sulit untuk dikejar kalau mereka jauh. Iya, betul. Ya kan? Kalau City sudah jauh, Iya. jauh di Udah. atas misalnya, mereka melenggang dengan Yang enak. ngejar ngos-ngosan. Ngos-ngosan tuh yang mau kejar tuh ngos-ngosan. Perlu konsistensi untuk bisa mengejar Udahlah, mereka. capek. Artinya ini kalau sampai poin ini sama, Bung, Mm-mm. bahaya bagi Arsenal ya. Peluang Arsenal lebih tipis ya. Kalau sampai iya, poin City sama Arsenal itu sama. betul. Lebih berbahaya buat Arsenal jika sama ya. Iya. Karena itu tadi yang saya bilang, dengan keuntungan jadwal bahwa mereka main 2 kali pertandingan terakhir, Iya. pekan 37, pekan 38 di kandang, itu persentase menang mereka lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Arsenal akan bermain terakhir dengan Crystal Palace. Mungkin terakhir Arsenal ada West Ham juga yang menunggu mereka kan, yang akan bermain. Ya, itu yang harus dilihat. Ada Burnley juga mereka akan berhadapan. Memang kelihatan lebih mudah, tapi bagi Arsenal berbahaya. Karena selalu kan penyakit bagi Arsenal kan itu. Iya, iya. Bahwa di tikungan-tikungan akhir selalu mereka tergelincir. Kalau kemarin-kemarin kan alasannya atau ya cedera, ya kan? Kedalaman skuad dan lain-lain. Tapi kalau sekarang apakah faktor Bukayo Saka atau apa nih, Bung? Arsenal Kalau jadi secara mulai- kedalaman skuad mereka bagus dibandingkan tim-tim lain. Oh, sekarang ya. Untuk sekarang. Jadi apa nih yang membuat Arsenal mulai Alasan melemah apa lagi? nih? Iya, itu soal bagaimana mental mereka untuk Mental, bisa iya. menyelesaikan pertandingan akhir itu, mempertahankan konsistensi permainan mereka selama kompetisi sampai di 38 itu. Nah, itu kan dibutuhkan fokus konsentrasi penuh. Nah, mereka itu selalu diuji kan untuk Iya. setiap di akhir-akhir ini selalu kenapa sulit Iya. menjadi kendala buat mereka. Iya. Nah, ini kan terlihat lagi penyakit yang sama itu mereka lain. Padahal kalau melihat dari kedalaman skuad bagus. Iya. Dari belakang tengah ke depan tuh oke. Kalau misalnya di tengah apalagi Subimendi bagus ya. Declan Rice oke. Iya. Ya, kemudian ada Odegaard. Belakang juga oke. Belakang ada Saliba, di belakang kuat kan bagus. Mereka Gabriel juga, Ben White ada. Iya. Ada Hincapi di sana. Calafiori juga bisa bermain dengan bagus. Secara kedalaman kalau bicara dari belakang sampai ke depan, Udah. apalagi di depan, wah banyak. Noni Madueke ada di sana, ya kan? Kalau Bukayo Saka, Gyökeres, Martinelli, Kai Havertz, apalagi yang kurang? Gabriel Jesus. Iya, nggak ada yang kurang buat mereka. Cuma sekarang butuh fokus buat mereka. Fokus jangan sampai hilang buat mereka. Itu yang mereka gagal fokus kemarin lawan Bournemouth. Iya. Tapi kira-kira Arteta akan lebih fokus di Champion atau di Liga nih? Harus dua-dua lah. Kalau dia mau masuk, sudah tanggung. Sudah di semifinal di Champions. Kalau nggak fokus, ngapain masuk ke semifinal kan? Mereka pasti akan dua-dua untuk diamankan. Tadinya kan 4-4 malah. Iya. Carabao mereka amankan, kalah di final lawan City. Kemudian yang mereka ingin dapatkan di FA kan, di luar dugaan pula. Soton bisa kalahin mereka kan. Mau lepas mereka main dengan lapisan kedua, nggak boleh jadi alasan. Iya. Soton di Championship itu. Secara kedalaman kalah. Tapi buktinya, faktanya mereka kalah kan lawan Soton. Nah itu Soton akan menjadi lawan City nantinya di semifinal. Setelah lawan Arsenal akan ketemu City. City menjadi juara di Piala FA juga. Maka kalau ditanya seperti di mana sih? Dua-dua dia akan ambil. Champion sama di IPL. Cuma IPL ini ya itu saya bilang butuh konsentrasi penuh. Setelah konsistensi itu, karena ya. malapetaka itu jadi bukan melawan City. Kejadian itu lawan Bournemouth. Itu yang mereka salah. Kalau mereka bisa menang ya saya pikir akan tenang-tenang saja mereka. Tidak tertekan seperti saat ini. Tapi itu serunya jadinya, Bang. Nah itu yang seru. Di IPL selalu begitu kan. Iya, Kak. Di akhir-akhir itu Iya. nggak enak ketika masuk di pekan 31, pekan 32, pekan 33 sudah juara. Iya. Kayak Liverpool kemarin sudah aman. Iya. Terlalu jauh kan. Terlalu jauh, gak Jadi seru. Udah nggak seru, tapi Iya. kalau sekarang kan seru. Seru. Ya. Sama serunya dengan posisi 3, 4, 5, 6 Wah, untuk betul. merebut jatah itu kan. Championnya kan sekarang Liga Inggris sampai 5 kan. Sampai 5. Jatah 5. Jadi Liverpool bagaimana agak di luar sekarang untuk bisa mengejar. Karena Tipis-tipis soalnya. tipis-tipis kan. Chelsea malah yang ini. Iya, poin dari MU dan MU. Aston Villa sama 5-5 kan. Beda 3 sama Liverpool. Iya, beda 3 sama Liverpool. Chelsea juga. Chelsea. Jadi iya. itu rame Iya. untuk bisa merebut posisi di Champions ini. Itu justru yang lebih rame saya pikir. Iya. Di samping 1-2 antara Arsenal dan City kan di Premier League. Iya. Aston Villa berarti masih berpeluang besar juga ya untuk di Champion ya. Oh iya. Ketika mereka kan nggak ada yang menduga bahwa Iya. mereka sekarang ada di posisi keempat. Tadinya orang akan melihat di situ akan menjadi milik Liverpool atau Chelsea ya. Iya. Bersama dengan MU kan mereka tuh yang selalu menguasai Liga Primer. Tapi dengan ada Aston Villa, wah itu kaget juga semua.
Oh, mereka bisa ada di dalam. Tapi kan kita masih akan menunggu sampai di akhir. Iya. Sampai ada pertandingan, ada 6 pertandingan ke depan lagi, ya itu yang akan sangat menentukan bagi semua tim untuk bisa bertarung. Yang meragukan kan nih sekarang kan Liverpool sama Chelsea nih yang Iya. main angin-anginan nih. Betul. Liverpool sama Chelsea itu ya itu keduanya di posisi 5 sama 6 nih. Nah, itu yang mungkin lebih seru lagi tuh untuk rebut-rebutan poin jatah championnya ya. Iya, pasti harus menang dan butuh konsistensi sampai akhir. Tidak boleh kalah lagi, baik Liverpool atau Chelsea. Untuk apalagi Chelsea kemarin baru tumbang kan. Iya. Liverpool masih menang lawan Fulham lah. Iya. Ya kan? Tapi Chelsea kalah 0-3 kan. Itu shock juga mereka di kandang. Iya. Kalah sama City. Ya, mereka harus bekerja keras. Karena di 5 itu kalau kalah sekali Iya. keambil keambil Iya. posisinya. Jadi mesti hati-hati juga. Iya. Iya, termasuk MU juga mesti hati-hati kan. MU juga kemarin kok nggak salah kalah juga kan. Kalah. Kandang MU kan. sama Leeds Sama kalah. Leeds kan. Jadi ya itu. Coba bisa dibayangin lawan Leeds tuh main di kandang bisa tumbang kan sulit juga. Ya, berarti tidak boleh kalah kuncinya. Tidak boleh kalah. 6 pertandingan ini 6 pertandingan yang krusial bagi semua tim. Iya, betul. Bagi Arsenal, bagi City, bagi MU, Aston Villa, Liverpool dan Chelsea. Iya, harus Semua- menang. Iya. Fokus benar. Tergelincir sekali bahaya. Iya, betul. Buat mereka. Susah ngejar. Susah, Bos. Langsung masuk. ketar-ketir Tipis-tipis, semua lah, tipis-tipis. tipis-tipis. Iya. Tipis-tipis bagi Seru-seru Liga Inggris. Langsung pada deg-degan ya. sih. Oke, it's people masih di Talk Let's Be Talking with It's It's Me. Me. Mwah, ikut dong. Mwah, nah harus gitu. Bang. Iya. Harus. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Oke, tadi udah seru-seruan di Champions League. Ya, Eropaan, tadi Iya, udah ke Eropaan. Eropaan. Sekarang kita ke Asiaan, kita Pulang, tarik pulang, ya. pulang. Kita tarik ke Asia nih, kita Iya. bahas tentang AFF. Oke. Nah, kondisinya serupa juga nih senior mungkin. Senior juga kan akan ada Piala FIFA AFF. Matchday, Iya. Piala Nah. AFF. betul. Tapi mungkin materi pemainnya tidak akan sekumplit biasanya Iya. ya. Karena beberapa pemain bermain di Eropa ini kan pertandingan yang tidak resmi dari FIFA ya. Betul. Jadi Iya. tidak akan mendapatkan izin. Nah, gimana kalau melihat materi pemain timnas tanpa nama-nama besar seperti Jai Ijes, Verdong dan lain-lain, apakah masih bisa berbicara banyak di Piala ASEAN? Sebelum ke Piala AFF itu ada FIFA Matchday kan di Oke. Juni Betul. 1 sampai 9. Hmm. Jaises bisa bermain di situ. Iya. Ada 2 pertandingan, kecuali Tom Hai masih menjalani hukuman. Iya. Karena 4 pertandingan kan Iya. bersama dengan Sain Patinama. Tom baru bisa bermain di Piala AFF. Iya. Nah, kalau kita bicara melompat ke Piala AFF, itu kan bukan dalam agenda FIFA. Iya, Hmm. Jadi tidak mengharuskan klub itu memberikan pemain untuk tim nasional, betul. ya, Hmm. untuk datang. Jadi memang agak berat mereka untuk memperkuat karena di sana juga lagi bermain. Iya, Iya, masih Pada saat langsung. Piala AFF tersebut, ya. Jadi tidak akan mungkin yang mereka yang bermain Calvin Verdong misalnya bermain di Lille, Iya. Kevin Dix bermain di Gladbach, itu nggak mungkin. Iya. Emil Audero di Cremonese, termasuk dengan Kapten Paes. JIS di Sassuolo, Martin Paes di Ajax, Yasin Hapner di Fortuna Sittard, Iya. Dean James di Go Ahead Eagles. Kan nggak Banyak mungkin, ya karena ada Ragnar juga, Joe Pelupesi kan yang bermain oleh di Belgia, Ole di Championship bermain dengan Oxford, kan pasti nggak akan diberikan. ya. Tetapi tanpa mereka pun, saya masih yakin bahwa ASEAN. timnas kita di bawah John Herman itu untuk di ASEAN kita masih bisa juara. Kan kita nggak pernah Juara juara. Kan target John Herman kan membawa tim ini juara, bukan target kita cukup runner up, nggak mungkin lah. Bermain atau kita Itu ke lagi. semifinal saja, Iya. nggak mungkin dengan materi yang ada di Liga Super itu udah bagus-bagus. Makanya dia melihat setelah melawan Bulgaria kemarin sih bahwa kita bisa berprospek bukan di ASEAN, termasuk di Asia, tapi itu kan dengan pemain-pemain abroad yang bermain di luar. Nah, sekarang kita bicara di AFF dengan pemain-pemain Liga Super. Tom Hai ada, Eliano Ada. Reinders ada, Ada. Beckham Putra ada di Persib. Jordi Amat. Ya, di Persib bahkan Teja juga bisa masuk sebagai kiper kan. Ada Mark Klok juga yang bisa dipanggil, juga ada Sadil Ramdhani yang bisa dipanggil dari Persib. Iya. Nah, di Persija, Jordi Amat, Rido, Doni Tripamungkas, Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman kan ini bisa Mauro Silstra, masih bisa dia Sain Patinama. Kalau di Piala AFF masih sudah bisa bermain. Iya. Sain Patinama bisa ada 7 sampai 8 pemain kan. Ada satu juga yang saya pikir harus diambil dan banyak orang menunggu. Siapa tuh? Pemain ini yang belum pernah masuk di timnas. Kalau yang lain nama-nama itu kan sudah keluar masuk di timnas baik di level junior atau di senior. Siapa Ya. nih? Penasaran ya. Excel Runtukahu Oh. yang kemarin bisa membuat 2 gol kan, Oh, brace iya, buat iya. Persija kan. Nah, Nah, ini pemain bagus untuk depan. Apalagi John Herman itu lagi
sibuk mencari pemain nomor 9. Iya, iya. Setelah Iya kan? Sananta Setelah banyak Sananta dikritik. banyak dikritik, butuh ini dan perlu dicoba. Nah, maka kesempatan itu terbuka bagi Excel bermain di Piala AFF. Dan saya yakin mungkin dia akan dipanggil. Kalau Ezra gimana tuh? Ezra kan lagi sudah bagus kemarin juga. sudah dipanggil dan dia di zaman STY kan dia ikut di tim nasional, sudah pernah. Yang belum pernah bermain tim nasional ya Excel. Nah, kalau bicara Ezra itu layak. Kemarin kan di 41 Ya. nama ada dia sebelum dicoret. Iya. Sayang memang dia tidak masuk di FIFA Series ya. Persiknya kan dia lagi on form banget. Lagi bagus kan Nah, kalau untuk ukuran di Piala AFF, Ezra layak Layaknya. untuk dipanggil karena ini kan kesempatan buat pemain-pemain lokal. Termasuk dengan kakak Ricky Kambuaya. Iya, Ricky kan dicoret juga Iya. sama dengan Ezra Dia juga kan. langganan ya di era Iya. STY ya. Makanya kaget juga saya ketika Ricky nggak ada, biasanya kan masuk dia kan. Tapi inilah kesempatan nantinya John Herman memanggil lagi Ricky Kambuaya dan Ezra untuk bermain nantinya di Piala AFF. Begitu. Jadi kuat kita. Kuat, sangat kuat kalau bisa bicaranya. Kan kita masih punya Sandy Walsh yang bermain di Buriram. Yang kemarin baru juara Iya. Liga Thailand. Nah, tapi ini menarik juga, Bung. Mungkin nggak sih? Kan ada striker asing yang cukup bagus nih mainnya kayak Ciro Alves, Ya. David da Silva, Ya. itu udah naturalisasi tuh. Nah, mungkin nggak sih John Hedman memanggil Ya kalau mereka sudah beres, bisa dong. ada kemungkinan juga. Dan kita lebih kuat. Ah. Ada Ciro, ada David, ya, da Silva. Itu bagus kan. Kita tahu bersama kan. Semenjak mereka berdua di Persib, sekarang di Malut. Iya. United kan selalu gacor terus bisa Gacor. menjadi pencetak gol terbanyak dua-dua itu kan Ah. di klub masing-masing ya. Ya, baik di Persib dan sekarang sudah di Malut. Jadi kalau mereka berdua ada lebih bagus. Ada satu lagi sebenarnya, bukan cuma Ciro dan David da Silva. Ya. Ada jadi Jordi Wregman yang bermain di Madura United, itu gelandang bertahan yang bagus. Pernah bermain di tim nasional Belanda di U19 atau U20 nggak salah. Jordi dia menginginkan untuk main di timnas Naturalisasi. dan lagi berproses kalau nggak salah, dia berproses untuk naturalisasi. Semoga dia cepat. Nah, kalau dia cepat dalam misalnya bulan ini udah selesai semua, Ya, ya. dia bisa main nantinya di Piala AFF. Bukan tidak mungkin juga Jordi bisa dipanggil di Piala di FIFA Matchday Juni. Jadi soal kedalaman skuad kita bagus. Iya. Banyak lah, stok Banyak kalau ya. bicara Piala AFF, wah itu dan kita akan menunggu. Dan John Herman tak mau dengan pemain-pemain yang ada di liga lokal kita, ya kita kuat. Tapi kalau Bung percaya diri nih, juara dari Piala ASEAN, tapi kan kita ngelihat juga nih tim-tim Berat. lawan ya keren-keren ya. Iya. Semua kan membenahi diri semua. Vietnam, ya Thailand lah yang udah Thailand juga punya bahkan, mental ya. iya, bahkan Thailand sekarang lagi coba untuk memproses sama seperti kita, ada pemain-pemain naturalisasi juga yang mereka. Filipina juga lu. Oh, kalau keren. Filipina memang udah tahu kan mereka Iya. banyak pemain-pemain luar. Semua itu pingin ikut seperti Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Indonesia ternyata kan apa yang dilakukan kita ditiru juga oleh Malaysia Malaysia. tapi gagal. Malaysia tiru tapi kan ilegal. Ilegal. Kan? Malaysia kan karena itu yang sampai membuat mereka kena hukuman kan Iya, kemarin. iya, iya. Jadi kalau mau seperti Indonesia punya darah keturunan baik dari ayah, orang tua ya, ibu atau dari kakek nenek mereka, nah, itu bagus bagi Indonesia. Yang ditiru oleh kalau karena Nguyen Xuan Xuan misalnya yang ada di Vietnam, dia nggak punya darah Vietnam. Oh, berarti itu apa yang disebutnya ya Jadi dia langsung naturalisasi ya biasa yang sesuai dengan aturan di sana lah yang dia Iya, ikut. harus Tinggal atau apa semua. Kalau kita di sini kan kalau bukan tidak punya darah kan harus kayak tinggal. Gonzales dulu Ya lah. harus tinggal misalnya 5 tahun di sini baru kemudian ada istri orang Indonesia misalnya kan harus bisa bermain seperti itu. Jadi yang benar-benar murni seperti ini ya kita. Iya. Karena semua punya darah, nggak sembarang PSSI mengambil ambil ini gitu. Nah, nanti akan ikut Ciro sama David da Silva karena mereka sudah memenuhi syarat. Iya. Udah lama berada di Indonesia kan. Jadi ya wajar lah. Iya. Kabarnya kan emang prosesnya udah beres kalau Udah nggak beres. salah. Iya. Ya itu yang Artinya saya. bisa dimanfaatkan sama Ya tergantung dari John Herman. Iya sih. John Herman mau nggak untuk mengambil. Tapi kalau ada dia itu kuat kita. Tapi itu Artinya kalau untuk solusi jangka pendek jangka oke pendek lah kalau ya. Piala AFF itu bagus. Iya. Bahkan Ciro dengan David kalau taruh di depan itu ngeri itu. Ada di depan dia, David sama Ricky Kambuaya misalnya di sana. Kemudian ada Ezra Walian kan. Ada Hai. Waduh, itu bagus. Apalagi kalau Marcelino ikut main kan. Wah iya. Marcelino Ferdinand jangan dilupakan. Iya betul. Pasti dia bisa main karena kan sudah selesai dia cedera udah sembuh apa semua, dia dipanggil. Pasti masuk. Ya, jadi kuat kita, ada Sayuri di kanan, bagus. Apalagi kalau Excel untuk kau masuk sebagai nomor 9. Jadi kedalaman tuh
kuat kita di Piala AFF. Juara lah, Iya. harusnya juara. Pasti Gilang semua Raisa saya juga banyak penggemar sepak bola Indonesia ingin melihat Ciro juga kan. Iya, betul. Ciro dan juga dengan David da Mumpung Silva. masih ada performnya nih, Performnya. kan umurnya udah Boleh lah usia Nah. mungkin mereka di atas 30 dan 35 apa semua. Tapi kan bagaimana untuk saat ini ya? butuh. Mereka gacor. Butuh Butuh. untuk kita pakai di tim nasional. Dan pasti itu orang ingin menunggu tuh. Iya, Iya kan? minimal juara ASEAN kan jangka Iya. pendeknya kan. Paling penggemar mereka yang ada di Persib sama di Maluku tuh Malu. senang sekali. Dengan dua ini masuk ya. Hmm. Termasuk yang saya bilang tadi dengan Jordi Rehman itu ada. Dulu kan sempat juga waktu Gonzales kan, itu Iya. jangka pendek juga dan Jangka lumayan pendek. kan dia banyak Iya. golin di timnas. Saya juga pengen lihat memang kalau Ciro ada seperti apa sih main Iya. Ciro kombinasi dengan David da Silva di depan, Iya. kemudian dibantu oleh Estra kan. Karena problemnya timnas tuh kan sekarang lini depan ya. Yang menjadi masalah kan bukan cuma dari John Herman sekarang, dari sebelum-sebelumnya kan di depan. Iya. Kalau hanya mengandalkan seorang Ole Romani, saya pikir agak sulit. Iya. Dan kemarin ketika John Herman memainkan di FIFA Series lawan Saint Kitts dan Bulgaria kan ada perubahan taktik yang Betul. dilakukan. Iya. Dengan Posisi. Ole tidak nomor 9 tapi Ole nomor 10, diberikan ruang kebebasan free roll bagi dia untuk Iya, bermain di betul. Nggak belakang seperti striker. biasanya dia. Ya, jadi dia pembagi bola dan Iya. misalkan dia Makanya bisa asis kan dia. 2 assist ke Dua Beckham assist. dan 1 gol dia. Kan bagus. Ole lebih enjoy Iya, ya. bermain di posisi itu. Tapi kalau nomor 9 jam itu sebenarnya action untuk kau atau dengan Ciro atau David da Silva Iya. yang bisa bermain di situ. Hmm. Nah, menarik itu. Iya. Pasti ngeri itu. Ngeri. Kalau sampai itu terjadi di tim nasional kita. Ditunggu juga oleh David dan Ciro kan. Kapan gua dipanggil nih kalau sudah beres semua kan? Oke, Tergantung ditunggu PSSI David ya. dan Ciro. Tergantung PSSI, Wah, tergantung John benar, Herman. Ya, BTN yang sekarang diurus oleh Pak Marji, ketua BTN kan ya. Ya, tolonglah Pak Marji nih. Pak Ya, Roman kan kenal. Iya, halo Pak Marji, coba dilihat ya. Coba Ciro, dicoba. Ciro ya sama Ada. David da Silva. Yang penting Ya, juara Jordi dulu. Rehman, iya. Surat terbuka ini. Iya, jadi siapa tahu bisa juara kan. Dan memang harus Amin. juara, targetnya harus juara. Cukup 6 kali runner up. Oh, iya. Saatnya juara. Jangan Bagus kayak ya. Arsenal. Belum, maaf. Belum ya. Tapi kalau juara pasti mantap itu. Yes. John Herman pasti akan top lah. Happy banget. Happy. Ah, Indonesia gitu. juga happy pasti. Sebelum kalau kita juara. melangkah ke FIFA Asian Cup itu di bulan Iya. September sama Oktober, Hmm. memanfaatkan FIFA Match Day, nah FIFA mengadakan itu. Hmm. Jadi loncatannya enak tuh dari Piala AFF Hmm. masuk ke FIFA Asian FIFA Cup. Asian Cup. Nah, itu Jaises bisa bermain. Iya. Iya. Itu Karena- yang panjang itu kan, Bung? Ya, Yang bisa 2 tahun ya? ya bisa Pertanyaan itu itu bisa ya. bermain tuh. Oh. Jadi enak tuh bisa. Tapi ada Australia kan enak, ada tantangan dong. Iya, Hmm. betul. Iya kan ada Australia akan masuk. Rencana Iya. begitu, ada 11 negara dan Australia. Tinggal formatnya kita akan tunggu seperti apa. Sekuat apa sih Australia? Wah kuat dong, kan sudah harusnya tahu. Kalah kita 5-1 bermain di Sydney. Tapi tetap aja kayak how strong are they? Iya, kuat dia kalau bicara sekuat Dengan apapun. Indonesia yang sekarang, Ya Jaises dan dengan kawan-kawan kan Herman, kalah. dengan John Herman apakah Belum ada tahu ya. perubahan? Kita kan dengan John Herman saat ini belum ini. Tapi kalau bicara dengan Australia, mereka berkelas memang. Australia udah punya pengalaman, Pengalaman, yang dan terbang pemain-pemain tinggi. semua Banyak bermain pemain di- di Liga Inggris Bermain dulu di, apalagi. bermain di luar kan banyak. Cuma memang sekarang mungkin agak berbeda dalam hal soal taktik ya yang akan diberikan ke lawan-lawan. Karena Bulgaria kemarin kan juga merasakan tuh kan. Iya. Bagaimana kita bermain dengan sangat baik. Iya. Iya. Nah, tergantung nanti bermain berikut kalau ketemu dengan Australia akan diuji. Hmm. Australia memang di atas kertas lebih bagus. Bagus. Tapi dengan John Herman saat ini ya kedalaman skuad kita juga mewah. Iya. Mewah. Gitu. Kita akan tunggu lah John Iya. Herman nih. Dan Australia melawan kita kan sempat 0-0 waktu bermain di Iya, betul. Senayan Iya. kan. Iya. Sebelum Patrick Kluivert pegang bermain di sini kacau balau gitu kan. Iya. Disebut PK ya. Iya, PK kacau balau. Aduh. Oke, itulah AFF. AFF. Juara nggak nih, Bung? Hah? Juara. Juara, harus juara. nggak? John Herman sudah bilang harus juara. Ya oke. Ya kita mesti aminkan lah. Amin. Harus juara. Siapapun lawannya kan. Mm-mm. Lawan juga berbenah kan. Iyalah. Mempersiapkan diri juga mereka. Tidak mudah juga. Vietnam, ya, Thailand, semua. Filipina, bagus-bagus juga. Mm. Ya, jadi Raisa nih mungkin kita simpen nih tadi nih Iya nih. pembahasan yang seru. Jadi banyak viewers kita yang ayo bahas lagi Liga Super, Bu. Iya nih, Liga Super hot Liga topic Super. Kalau Liga Super, nih. Boboto nih lagi. Indonesia, Nah, itu sama, mirip dengan Liga Inggris. Inggris. Hanya akan diperebutkan oleh 2 tim. Dua tim. Nah, Kalau di Inggris Arsenal dan City, nah di sini hanya Persib dan Borneo. Oh, berarti Persija gak ada dong, Bu. Iya, itu masalahnya karena mereka kemarin tuh begitu kalah sama Bayangkara. Mm-mm. Nah, di situ sama seperti Arsenal kalah sama Bournemouth. Mm-mm. Kan makin jauh 9 poin. Iya. Hmm. Jadi Persija itu bukan ini. Jadi menunggu seperti keajaiban, mereka harus menang semua di pertandingan sisa dan berharap Persib kalah 4 kali, 5 kali, mana bisa.
Waduh, sulit Di dong. pertandingan mungkin hanya tinggal 7 pertandingan ke 7, depan ya. misalnya ya. Persib kalah 5 kali dari 7 mana bisa. Sedangkan Persib masih punya 3 kandang. Iya. Yang saya rasa semua mereka akan babat. Satu-satunya tim yang bermain di Liga Super saat ini yang tidak kalah di kandang, tidak imbang, hanya satu, Persib. Persib Bandung. Ya. Nah, itu yang mereka akan amankan. Kalau di kandang itu hitung-hitungannya, 17 kali menang di kandang kan 51 poin. Aman buat mereka. Untuk bisa menjadi juara tinggal di luar mereka ambil. Nah, Persib menghadapi laga-laga tandang yang memang agak mengerikan juga. Iya, berat. Dewa United, Betul. Bayangkara, Persija termasuk dengan Persija, Ya, dan terakhir PSM. betul. Kalau soal di kandang, saya pikir mereka ambillah semua. Hmm. Ya termasuk Arema, PSIM, Persijap, Jepara. Kayak Saya rasa Persija 9 tuh. poin itu mereka ambil. Hmm. Ya kemarin mereka sudah atasi Bali United kan. Hmm. Nah tinggal 4 ini. Nah 4 ini kalau mereka lewati tanpa kalah ya juara. Iya. Cuman berat juga karena tipis kan sama Borneo Borneo, kan. 4 poin. Hmm. Tapi Borneo juga butuh konsistensi tinggi dan tidak boleh kalah di 7 pertandingan. Kalau Kalau secara jadwal lebih ringan Borneo tapi. Borneo ringan, cuma kan tidak boleh sampai tergelincir lagi. Misalnya Iya, di betul antara sih. 7 itu ada 2 kali imbang, berpengaruh juga. Iya, iya. Sementara Persib konsisten terus kan, bisa Hmm. bermain. Persib nanti lawan Dewa, memang Dewa lagi bagus. Iya, Tapi kalau mereka lewatin Dewa kan tetap aman. Sebelum mereka balik ke kandang, Arema ya. gitu. Jadi Persib itu akan berusaha bermain sebaik mungkin pasti untuk tidak kalah di 4 tandang. Karena 4 tandang itu yang saya bilang itu kan kuat semua tuh. Iya, iya. Termasuk Persija. Persija juga ingin balas ketika kalah di GBLA. Iya. Kemarin mereka ingin balas juga untuk bisa menang. Ini kan rivalitas yang Wah, tinggi. itu Mungkin motivasinya kan, banyak nih, menjegal juara, Iya, menjegal hat-trick, balas Betul. dendam, banyak. betul itu. Berat, Jadi berat. Persija ingin melakukan yang terbaik, mereka Dan- kesempatan. Jangan sampai kalau kata Persija, Persib juara di di GBK. GBK, ya kan? GBK. Wah, itu udah. Nah, tapi kan Boboto Rencana. pengen nih. Ya, Boboto Boboto pengennya pengen Persib sih. udah juara di Jadi GBK nih. diusahakan mereka sebelum lawan Persija mereka sudah bisa mematok, bisa juara. Jadi mereka berarti harus menang lawan Dewa, menang lawan Betul. Arema, menang lawan Bayangkara. Nah, itu lebih enak buat mereka. Nah. Untuk sebelum ketemu Persija kan, Nah. mereka akan lakukan itu. Jadi ya ini pertandingan yang seru sih kalau bicara dengan Persija, Ya, karena mereka masih akan melakoni lawan PSM juga. Ya bagi Persib. ya. Cuma sekarang kan Persib ya konsisten sekali. Nah. Mereka sangat konsisten. Menang tipis, yang penting menang gitu. Yang penting menang. Bagi Persib kan 3 poin mereka Iya. amankan dan kedalaman skuad lagi sekali-sekali. Iya, iya. Jadi antara starting 11 yang dimainkan Boyan Hodak, kemudian dengan yang ada di bench itu hampir sama semua. Jadi tidak ada rasa pincang gitu loh. Satu tarik keluar teman. Jadi kuat. Itu yang dilakukan oleh Persib karena mereka kan kemarin menghadapi bukan cuma Liga Super tapi ada di ACL kan Iya. sebelum mereka tersisih kan kemarin. Jadi itu yang membuat mereka kuat. Secara mental juga kayaknya sudah teruji ya, Bung. Ya, back Kalau to di pertandingan terakhir itu kan Iya, 3-2 tuh lawan Bali. Bali. Iya, lawan Bali 3-2 kan. Jadi ya kalau bilang mereka mental, mereka sudah juara 2 kali back to back. Ini akan Iya. menuju ke hat-trick Hat-trick. Iya. untuk bisa ini. Iya. Tapi kan tidak mudah untuk ke sana. Tidak mudah, Itu bebannya itu ada. saya bilang, konsentrasi harus dibutuhkan. Menang lawan Bali, lupakan saja dulu. Konsentrasi lawan Dewa. Jadi step by step kan, satu-satu. Iya, Satu iya. pertandingan, Satu satu pertandingan, pertandingan satu. Jadi, fokus. Anggap saja setiap pertandingan itu final. Ya, 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 ya. Ya, sama seperti yang Barba juga bilang kan. Karena di sini kecolongan sekali Nah, bahaya lah. Iya. Nah. terutama kan persaingan antara Persib dan Borneo. Borneo. Iya. Karena Borneo mengincar juga kan. Hmm. Dengan selisih 4 poin, dia tunggu kapan nih Persib tersandung. Ya, nunggu terpleset. Kalah sekali kan tinggal 1 poin. Satu. Yes. Nah, itu yang rame. Itu yang mereka tunggu. Pertandingan kunci Persib dan Borneo itu di mana, Bu? Ya di Persija terakhir. Persib di Persija Di ya. Persija terakhir. Tapi kalau Persib sudah misalnya menang lawan Dewa, Bayangkara, Arema, itu agak sulit untuk bisa membendung mereka tuh. Untuk bisa jadi dengan Persija itu mungkin mereka hanya butuh imbang dengan Persija. Sebelum mereka balik ke kandang karena dengan Persija terakhir di kandang kan. Tapi laga yang paling mungkin bertantang ya, yang menantang Persib, Itu yang bisa Persija. kecolongan poin itu Persija. Persija bahaya karena bermain Persija kan dengan kualitas yang sama kan. Iya. Dan Persija kan punya motivasi ingin balas itu kan. Rivalitas kita nggak mau kalah. Boleh kita kalah di kandang Persib di GBLA, tapi di kandang kita ini giliran kita bisa menang. Betul. Gitu. Dan Persija lebih rela Borneo juara, Bung. Sepertinya itu. Mereka kan tidak ya kalau kan persaingan tinggi kan yang ini. Iya, Sama iya, seperti iya. Barca dan Madrid. Iya kan?
Barca nggak suka kalau Madrid Madrid juara. menang. Mendingan gua kasih ke Valencia, MU dan Ya, Liverpool iya kalau kan, di Inggris. Gitu. MU Liverpool. Ya kan begitu. Begitu juga Madrid. Ngapain gua mau kasih? Mendingan gua kasih ke Atletico tetangga Iya. gua kan. Misalnya gitu. Jadi yang terjadi sama seperti Persija dan juga Persib. Mungkin ya lebih bagus Borneo lah yang juara. Karena kan Persib sudah 2 kali juara misalnya gitu. Iya. Anggapan Persija. Jadi kita akan Hat-trick, berusaha. wah, Iya. itu mencetak Tapi sejarah. kalau mereka datang dengan konsistensi yang penuh, selalu menang. Hmm. Lawan Dewa, Arema, Bayangkara mereka menang. Ini akan menjadi suatu hal yang sulit. Karena Persib pasti akan coba untuk bisa mempertahankan itu. Sama seperti ketika mereka imbang lawan Borneo. Main bagus imbang lawan Borneo. Mereka berusaha untuk tidak kalah. Imbang lawan Persibaya. Jadi tidak kalah. Sama dengan Persija. Mereka coba untuk jangan kalah dengan Persija. Iya. Imbang aja udah bagus. Tapi mereka atasi dulu Dewa, Bayangkara yang kuat-kuat kan. Dewa, Bayangkara di kanan lawan Arema mereka atasi dulu. Tapi kalau mereka tidak kalah lawan Persija, itu lebih aman buat mereka sebelum ke PSM dan terakhir mereka jamu Persija. Nah, bagi Borneo juga harus menang terus. Nah, Kan tidak mudah tidak juga. mudah itu. Borneo harus ke PSM juga, ke Kediri juga, bahaya. Lawan-lawan kelihatan di bawah mereka, tapi kan bisa tersandung juga. Iya, Bisa nama-nama besar juga kan Persija, mereka akan berhadapan. Nggak gampang. Nggak gampang buat mereka. Jangan sampai itu. Imbang aja 2 kali berpengaruh. Iya. Di saat Persib menang terus, mereka imbang 2 kali. Iya. Bahaya, makin jauh. Bye. Begitu gila. Tapi Gitu. kalau Borneo kan lagi on fire juga nih, sama kayak Persib kan. Hmm. Ada kemungkinan nggak sih tiba-tiba meleset? Kan mentalnya juga lagi kuat nih. Ya bisa aja, makanya Borneo itu dituntut konsistennya saya bilang tadi. Mm. Di saat mereka berharap bahwa Persib akan tersandung, mereka juga jangan tersandung. Jangan Persib tersandung, mereka ikut tersandung. Ya kan berbahaya kan buat Sama mereka. kayak Liga Inggris tadi Iya. kuncinya ya, Bang. Iya. Jangan ada yang Jangan kalah. ada yang tergelincir Aduh, gitu pokoknya. lah. Jadi Persib menang, mereka juga menang. Persib menang, kami juga menang gitu. Iyalah. Jangan mereka menang, kami kalah atau kami imbang. Ya susah. Ini Untuk bisa mengejarnya, kita harus konsisten. sampai terakhir nih, sampai titik akhir Iya. ya. Ininya Betul. ya, persaingan. Iya, persaingan itu. Terutama justru sekarang tekanan itu ada di Borneo. Karena Borneo kan harus menang. Tidak boleh imbang, apalagi kalah. Betul. Dan sambil berharap bahwa Persib tergelincir. Nah, itu kan tidak mudah. Di saat Persib lagi dalam track yang bagus, ya mereka berharap ya diri sendiri juga harus diatasi. Jangan sampai berharap di sana tergelincir, kami juga tergelincir gitu. Terlalu berharap yang di sana. Jangan, jadi kita mesti fight juga. Jadi Dua, itu. konsentrasinya dua. Iya, Iya. dua. Gitu, Kalau bahaya. Persib kan bergantung sama diri sendiri nih. Betul. Jangan misalnya Persib menang, misalnya lawan Dewa, kita kalah lawan PSM atau draw lawan PSM. Jauh lagi. Dari 4 jadi 6. Makin jauh. Gitu. Oke. Iya. Gitu. Nah ini pertanyaannya Bung, yang tadi mungkin saya ulang lagi. Kira-kira Bung bisa gak Persib Hat-trick. juara di pertandingan lawan Persija? Gitu? Bisa mereka juara dengan Situ. catatan bahwa Borneo itu tersandung juga dalam beberapa pertandingan kan. Oh, Ya. oke. Gitu. Kalau Borneo juga stabil, Persib menang mereka menang, Persib menang mereka menang. Sama di saat lawan Persija ya kan berarti belum bisa juara. Tapi kalau mereka tersandung, ya lawan PSM mereka gagal, Persik juga mereka gagal gitu, nah bisa juara. Karena itu harapan Bobotoh, Bung. Iya harapan Iya. buat Jadi banyak kemarin di komen, oh mau juara pas lawan Persija. Gitu. Harus Jadi di kalau GBK juaranya. bisa tuh Bobotoh, kata Bung bisa. Roman bisa. bisa terjadi dengan harapan bahwa Borneo juga kalah. Tapi kalau Persib menang, mereka menang, Persib menang mereka menang, ya kan? Ya. Susah untuk bisa Sampai menentukan. akhir itu. Masih sampai akhir kan selisihnya 4. Kalau selisihnya sudah di atas 7 atau 8, nah agak lega kan? Di saat lawan Persija udah pasti bisa aman lah. Kan tinggal ada 2 pertandingan terakhir tuh ya bisa. Kalau sudah selisih 7 atau 8 udah pasti juara. Gitu kan? Lawan Persija udah pasti. Kalau lawan Persija juga pasti juara. Oke, Misalnya begitu. oke. Kalau sudah posisinya jauh, Jauh. Iya. udah melebar. Tapi kalau cuma 4 atau 5 Semuanya masih bisa bisa terjadi gitu. Masih bisa Anything can terjadi. happen ya, Bung, Iya. ya. Mesti di atas 8 lah. Kalau sudah Iya. aman itu mantap. Oke. Oke, sih. pertanyaan Gitu. terakhir Seru, nih seru. sebelum menutup hari ini nih. Oke. Persib atau Borneo? Persib lah. Wah, Persib. Persib dong. langsung Persib lah. ada yang Iya kan? sedih tuh di situ Iya. tuh di corner. Bukan berarti Borneo nggak bisa. Iya. Iya kan? Tapi kan mereka Peluang harus lebih besar peluang Persib. Persib. Karena mereka harus menunggu Persib itu tergelincir dalam 2-3 pertandingan Iya, ini. iya. Ada Sementara doa ya. iya. 2-3 pertandingan kalah, nah mereka menang semua. Iya. Harus menang, tapi jangan out juga gitu. Jadi
masih ada peluang. Tapi kalau bicara siapa? Ya Persib. Karena Persib Siap-siap ada di atas. Persib mencetak sejarah. Bisa sejarah. Berarti doanya adalah Persib menang di GBK. Iya. Karena kan kalau dari kedalaman, apalagi di lini depan kan mereka punya 3, Ramon Tangge, ada Andrew Jong di depan, Sergio Castel yang kan ada 3. Jadi mereka jaga tuh kedalaman itu. Satu cedera masih ada 1. Iya. Cuma jadi kuat. Ada Berginho, ada udah bagus. Ulian Baros, Iya. Beckham Putra, Sadil. Itu Banyak kayak bergantian. Nggak bisa ditembus ya. Iya, di gelandang ada Mark Klok, Tom Haye, bisa Eliano Reinders, Frank Putros, ada Lucho. Kan bagus di tengah. Nama-namanya bikin serem. Iya. Malah yang lucu kemarin Barba lebih layak masuk timnas Italia nih daripada Bustami. Gitu ya? Bisa Rame juga. itu di medsos. Bisa juga. Ya. Gara-gara Italia gak lolos. Nggak lolos kan, mendingan Barba main kan. Kalau Barba main mungkin bisa beda kan. Gitu. Bisa ambil penalti masuk lagi kan. Kan kalah penalti kan Iya. gimana lawan Bosnia lagi kan. Wah, gimana ini kan. Gila. Gitu. Oke. Siap. Wah, Oke. hari ini hot topic banget ya. Iya. Udah bahas Champions League, Inggris, AFF. Yang ngobrolnya juara-juara ya. Iya, Iya. Liga Super. Betul. Jadi kita banyak berdoa nih untuk para juara-juara nih. Siap. Doanya dukungnya siapa? Arsenal. Enggak dong. Siapa aja lah. Enggak ada harapan. Iya. Siapa aja? Kalau nih? Liverpool pasti Liverpool. Wah. Wah. Ya udah out di Nunggu Champions. musim depan saya. Iya. Yang sekarang udah give up ya. Siap. People, itulah Talk With Me hari ini. Makasih Bang Gilang sudah Sama-sama. menemani gue hari ini. Bung Makasih Ropan, juga makasih. Bung Siap. Ropan. Gilang, wah luar biasa Ya Gilang. nih, Wah, tunggu-tunggu ya. nih. Gilang gemilang ini kan. Mas Gilang Wah, muncul di sini akhirnya. Mantap. Tunggu ini. juga. Uh. Oke, people, thank you udah menyaksikan It's Talk With Me hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel It's Me. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye! Bye.